Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Tanda-tanda IKN ya semakin hari ini semakin bisa saja di tanda-tanda ini semakin mangkrak begitu kan ya. Karena banyak sebuah realitas yang mengatakan bahwa gelagat itu sudah ada sebenarnya. Bagaimana seorang Jokowi pindah ke IKN ya, mereka gagal di situ. Nampaknya kata Rocky Gerung ya, bisa saja gelagat-gelagat ini semua sudah pertanda bahwa IKN sudah pertanda gagal. Ini dari Tempo, tanda-tanda mangkrak proyek ibu kota. Ini kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini gimana begitu kan? Makanya masyarakat sekarang ini diambang kebingungan. Kalau IKN-nya mereka ya tanda-tanda pembangunannya bakal mangkrak. Jelas di situ seorang Jokowi bisa gagal ya sebagai bapak infrastruktur. Yang dibanggakan Jokowi adalah IKN, yang dibanggakan Jokowi kereta cepat begitu kan. Padahal tanda-tanda ini sudah di depan mata bahwa pembangunan IKN bisa saja ini mangkrak. Nah, ini dikutip oleh beberapa tulisan di Tempo di situ begitu kan. Ya banyak yang mengatakan seperti itu. Wah, ini kalau tanda-tanda mangkrak ini gimana? Ya inilah kelakuan-kelakuan Jokowi begitu kan. Bisa saja ini semuanya terbongkar ya. Gelagat-gelagat mereka, siapa yang membisiki untuk membangun IKN ya. Siapa yang punya lahan di situ begitu. Itu perlu dikoreksi betul begitu kan. Dan kabarnya hari ini bahwa IKN itu diobral, diteken begitu kan ya, hak guna usahanya sampai 190 tahun dari dua tahap begitu kan ya. Pertama adalah kalau nggak salah 60 tahun, terus kemudian diperpanjang lagi di situ diperpanjang lagi. Dan pada akhirnya mereka akan sampai 190 tahun. Umur siapa yang bisa sampai 190 tahun? Ya anak cucu kita yang menjadi beban di situ begitu. Ya ini mari baca ya tanda-tanda IKN mangkrak. Sepertinya IKN ini minim sumber air bersih dan air tanah untuk suatu kota. Padahal gedung di Jakarta umumnya digunakan air tanah. Selain itu di bawah tanah ada gas, batu bara, ada kayak jadi kota ya buang-buang uang rakyat Konoha lebih 72 triliun. Bayangkan ya. Banyak publik juga yakin bahwa proyek ambisius Jokowi itu IKN akan mangkrak. Ini komentar dari netizen ya, dari netizen. Ya, kita lihat saja bagaimana ketika Gibran waktu debat dengan dengan seorang Mahfud MD terkait dengan investor yang ada di IKN begitu kan. Ini dramaturginya ya. Dramaturginya IKN. Drama kuasa di balik IKN. Ini komentar dari netizen ya. Usai Jokowi batal ngantor, pembangunan IKN akan stop dulu mulai 10 Agustus. Gibran ngadu ke Jokowi, Prabowo ingin program makan siang gratis bukan IKN. Raja Juli klaim 45 investor telah ya groundbreaking di IKN. Prabowo setuju pilih makan siang gratis dibanding dengan IKN. Lah, lantas mau pilih apa begitu kan? Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian ya dilakukan dari seorang Gibran ini juga di satu sisi diambang kebingungan begitu. Prabowo juga diambang kebingungan nantinya. Karena apa? Karena satu sisi orang akan melihat bahwa wah ini nampaknya seorang Gibran ingin sekali melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang bapaknya, seorang Jokowi. Tentu ya seorang Prabowo begitu kan ya. Ini kan punya visi dan misi juga begitu. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin seorang Gibran ini sebagai bentuk bisik-bisik kepada seorang Prabowo nantinya untuk bagaimana ya tindak lanjut IKN ke depan. Bisa saja seperti itu. Makanya ya kalau seperti ini banyak yang kemudian tanda-tanda IKN bisa mangkrak. Ini dikutip dari Tempo begitu dan komentar-komentar dari Tempo ya. Dari netizen yang kemudian berkomentar dari Tempo di situ. Ini kita lihat saja. Mangkrak atau tidak tergantung dari seorang Prabowo. Bisa begitu kan ya. Status Jakarta sebagai ibu kota dicabut lalu IKN mangkrak. Ya, makanya pendukung-pendukung Jokowi hari ini saya rasa pasti ada nuansa-nuansa kekecewaan begitu kan ya. Kenapa? Karena lihat saja bahwa semakin hari sudah semakin banyak yang kemudian mengkritik seorang Jokowi, apalagi dari partai PDIP begitu, mengkritik habis-habisan di situ. Bahkan Tempo explain ya tanda-tanda mangkrak ya proyek ibu kota. Mari kita baca.
Gelagat sang karut masalah proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN sudah tercium oleh Eko Cahyono sejak tahun lalu. Peneliti senior pada Sugoyono Institute yaitu tahu lantaran sedang digandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN untuk menelisik kerugian masyarakat adat yang disebabkan pembangunan. Oleh karena itu, pernyataan Eko tersebut berbasis temuan bahwa masyarakat adat tidak ajak berembuk atau tanpa adanya kelibatan pelipatan bermakna untuk pembangunan ibu kota di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tak mengherankan bila ia menyimpulkan dalam penelitiannya memproyek IKN hanya dibangun oleh elit sebagai agenda politik untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga terjadi political of ignorance atau pengabaian hak masyarakat adat untuk mendapatkan akses human security. Pengabaian ini berdampak pada hilangnya peran masyarakat adat untuk dapat memiliki semacam tanggung jawab banyak rakyat untuk itu suksesi pembangunan. Justru yang dia dapatkan masyarakat adat sejak awal telah menduga bahwa proyek ibu kota IKN akan mangkrak di kemudian hari. Apalagi tanda-tanda itu terlihat ketika agenda peresmian operasional gedung Istana IKN molor dari rencana awal pada 17 Agustus mendatang. Bukti lain adalah belum munculnya investor yang mestinya dicangkan bakal menyokong pembiayaan pembangunan. Padahal pemerintah telah mengobral izin hak guna begitu bangunan yang bisa dikuasai sepanjang 190 tahun. Presiden Joko Widodo bahkan mengajak warga Singapura untuk tinggal di ibu kota berjuluk Grand City tersebut. Sialnya, rencana tersebut tak berjalan apalagi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo mengundurkan diri karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai. Belakangan, Eko membaca sinyal perselisihan Presiden Jokowi dengan menurutnya yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mulanya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Mulyono menyebutkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kabar tersebut buru-buru ditepis oleh Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Muzani memastikan pelantikan Prabowo sebagai Presiden dilakukan di gedung MPR. Mari kita baca Bahkan Presiden Joko Widodo itu baru-baru ini menyebutkan pihaknya tak ingin memaksakan kehendak untuk segera memindahkan ibu kota pada masa pemerintahannya di otorita. Bahkan di otorita IKN. Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, kata seorang Jokowi. Berbagai peristiwa tersebut menjadi pembuktian atas penelitian Eko selama ini, utamanya nasib pembangunan ibu kota yang rentan mangkrak karena tak direncanakan secara matang. Sejak pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara menuai kritik lantaran mengabaikan aspek sosial budaya, lingkungan hidup, dan potensi pemberangusan masyarakat adat. Ini komentar dari Tempo di situ begitu. Tanda-tanya sudah makin jelas begitu kan. Makanya secara tidak langsung ini gimana begitu. Saya rasa persoalan sekarang ini Jokowi sekarang mulai diambang kebingungan dibisiki, mungkin saya nggak tahu siapa yang membisiki ini semua. Nampaknya kata Rocky Gerung, seorang Jokowi bisa saja dibohongi oleh menterinya sendiri. Katanya mau pindah tiba-tiba tidak pindah begitu kan. Ini menurut saya pribadi ada kekecewaan lah dari seorang Jokowi. Ketika ditanya mau pindah kapan Pak, malah balik nanya begitu kan. Ini gimana coba? Artinya apa? Artinya ini sudah jelas pertanda tidak hanya omon-omon saja bahwa IKN ini mangkrak begitu. Ada penelitiannya di situ, Bos, Bukan asal ngomong sana sini, diprediksi akan mangkrak. Kalau memang benar ini mangkrak, jelas kata Ridwan Kamil, IKN 2 bulan sama mirip dengan Jakarta. Ini gimana logikanya? Sampai hari ini belum ada begitu kan tambah kacau begitu. Mungkin itu yang kami ingin sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.